Di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi contoh Indonesia, sistem pendidikan di negara tersebut tidak berfokus mengajarkan integritas, di mana hal seperti kejujuran tidak dibiasakan dan diajarkan secara sistematis di dalam sekolah. Hal yang lebih difokuskan sistem pendidikan di negara tersebut lebih ke arah pengetahuan dan prestasi anak, sehingga tidak jarang anak-anak di dalam sekolah itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai dan prestasi yang baik dan mengabaikan kejujuran. Ini berpengaruh terhadap mentalitas anak dan bisa saja melahirkan generasi-generasi yang korup. Sehingga dalam perdebatan kali ini kami ingin mengubah standar penerimaan mahasiswa bukan lagi berdasarkan standar pengetahuan, tapi berdasarkan standar atau indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena tujuan yang ingin kami capai adalah kami ingin memastikan lulusan universitas yang nantinya akan memegang tanggung jawab yang lebih besar di masyarakat, contoh dalam dunia kerja dan bahkan menjadi pemimpin atau kepala daerah, mempunyai integritas yang baik dan berada pada kondisi yang ideal dalam memegang tanggung jawab tersebut. Lalu bagaimana kami akan membuat mekanisme ini berjalan? Di level pertama kita akan membuat standar integritas sekolah, yang artinya standar ini akan mengukur kinerja institusi sekolah yang berbasis terhadap kejujuran dalam melakukan proses pelaksanaan pembelajaran. Contoh, bagaimana sekolah melakukan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah, atau misalnya bagaimana sekolah melakukan transparansi kebijakan mereka terhadap baik kepada siswa ataupun pengawas sekolah. Dan juga kami akan membuat indeks kejujuran siswa yang mengukur kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Contoh, bagaimana integritas dan kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas, ujian, ataupun interaksi siswa di dalam kelas itu sendiri. Nantinya standar ini akan diukur dan dinilai oleh salah satu institusi pendidikan resmi seperti pengawas pendidikan. Lalu sekolah dan siswa yang nantinya tidak memenuhi standar ini, siswanya tidak akan bisa masuk ke dalam universitas. Di level kedua, jika sekolah dan siswa tersebut akhirnya memenuhi standar dari standar dan indeks yang kami tentukan, secara otomatis siswanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi mahasiswa. Namun nantinya dalam menentukan jurusan mahasiswa, kita akan tetap mengadakan tes pengetahuan. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kali ini saya akan membawakan 3 poin argumentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan institusi pendidikan seperti universitas merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, institusi pendidikan adalah bagian dari pemerintah. Hal-hal yang terjadi di dalam institusi pendidikan merupakan hasil dari kebijakan pemerintah. Contoh kurikulum, dana BOS, dan fasilitas guru dan lain sebagainya. Sehingga kenapa universitas bertanggung jawab juga untuk merespon ke fenomena sosial yang ada di negara tersebut, contoh korupsi? Karena universitas merupakan institusi yang bertujuan selain mengedukasi juga mengabdi ke masyarakat. Contoh di status quo saat ini kita melihat mahasiswa itu harus membuat penelitian seperti skripsi atau tesis yang berguna bagi kepentingan masyarakat baik lokal ataupun secara nasional, dan itu merupakan kewajiban mahasiswa melakukan penelitian. Dan juga di lingkungan di status quo saat ini, jika ada fenomena sosial yang sedang populer di masyarakat, universitas pasti merespon terhadap hal tersebut. Contoh, jika misalnya di Indonesia pernah di masyarakat populer fenomena sosial narkoba, maka universitas merespon dengan melakukan tes terhadap seluruh mahasiswanya, tes narkoba seperti tes urin. Dan juga Indonesia pernah populer terhadap isu-isu radikalisme, lalu respon universitas yaitu mengadakan sosialisasi terkait deradikalisme agar menyeimbangkan naratif dan informasi yang diterima mahasiswanya agar tidak menjadi mahasiswa yang radikalis. Sehingga kami pikir penting bagi universitas untuk juga merespon fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan dalam konteks perdebatan kali ini, fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat adalah fenomena sosial korupsi. Sehingga kebijakan universitas kami pikir harus memastikan mahasiswanya adalah orang yang mempunyai integritas dan kejujuran, sehingga tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti korupsi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran. Lalu dalam argumentasi kedua, saya akan menjelaskan kenapa universitas harus menggunakan standar integritas. Karena Dewan Juri yang terhormat, perlu digarisbawahi bahwa integritas adalah hal yang sulit untuk diajarkan. Jika dibandingkan dengan pengetahuan, kita bisa mempelajari suatu pengetahuan atau suatu bidang studi berapapun umur kita. Misalnya kita bisa mempelajari ilmu kedokteran pada saat kita kuliah, tapi jika dibandingkan dengan integritas atau kejujuran, itu merupakan hal yang sangat sulit untuk diajarkan ketika seseorang sudah beranjak dewasa. Hal-hal seperti kejujuran dan integritas harus diajarkan dan harus dibiasakan sedari kecil, sehingga
kami pikir hal yang paling penting diprioritaskan universitas adalah memastikan mahasiswanya adalah orang-orang yang mempunyai integritas, karena pengetahuan adalah hal yang lebih mudah dipelajari di dalam universitas itu sendiri. Lalu kenapa penting bagi universitas untuk menggunakan standar ini? Karena perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat, standar karakterisasi dari universitas tidak bisa mengontrol mahasiswanya atau siswanya secara langsung, seperti misalnya sekolah yang punya aturan ketat dan bisa mengatur siswanya untuk melakukan A atau melakukan B misalnya. Di universitas, universitas tidak punya hak untuk mengontrol bagaimana cara kehidupan mahasiswa, misalnya cara berpakaian atau cara berperilaku. Kami pikir penting bagi universitas untuk melakukan standar ini karena sifat kontrol universitas yang tidak ketat. Kami pikir penting untuk menggunakan standar integritas agar memastikan mahasiswa yang ada di dalam lingkungan universitas itu memiliki integritas yang baik. Lalu dalam argumentasi ketiga, saya akan menjelaskan kenapa kami pikir ini mahasiswa adalah aktor yang paling penting untuk mempunyai integritas. Karena perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Di status quo saat ini di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, atau misalnya negara-negara di mana pemerintahannya sering membuat kebijakan yang kontroversial, umumnya golongan yang aktif melakukan sistem check and balance adalah mahasiswa. Terbukti mahasiswa sering melakukan mediasi melalui diskusi terbuka dan bahkan sampai demonstrasi terhadap kebijakan kontroversial pemerintah. Sistem check and balance yang dilakukan mahasiswa terbagi menjadi dua. Yang pertama, check and balance terhadap pihak universitas. Dewan Juri terhormat perlu digarisbawahi, bahkan di negara-negara ini sampai ke institusi pendidikannya pun masih banyak budaya korupsi. Seperti di universitas masih banyak rektor dan pimpinan-pimpinan universitas yang korupsi. Sehingga penting bagi mahasiswa sebagai siswa yang ada di dalam universitas untuk punya integritas dan melakukan check and balance terhadap universitas mereka sendiri. Lalu check and balance yang dilakukan mahasiswa juga berlaku terhadap check and balance terhadap pemerintah, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial. Sehingga kami pikir mahasiswa adalah agen perubahan dan kita harus memastikan mahasiswa punya integritas agar tidak menciptakan generasi-generasi yang korup. Sekian, terima kasih.